Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Putra dengan NIM 0502 1181924007. Di sini akan menjelaskan tentang praktikum teknik irigasi dan drainase mengenai menentukan kebutuhan air irigasi tanaman dengan pola tanam padi jagung padi. Sekian, mari kita akan masuk ke dalam eksternal saja. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu menentukan kebutuhan air tanaman potensial ETO dari data stasiun Kenten tahun 2020. Data stasiun Kenten pada bulan Januari tahun 2020 sudah didapatkan nilai TN, nilai TX, dan nilai TVAG. Untuk mencari data ETO, di sini diperlukan data Tmin dan Tmax. Berhubung data TVAG sudah tersedia, maka tidak perlu lagi mencari untuk Tmin. Selanjutnya, masuk ke rumus untuk mencari ETO. Untuk menentukan nilai P, kita bisa melihat dari tabel P dan garis lintangnya. Berhubung nilai lintangnya min 2,9, maka diambil nilai P-nya 0,27. Selanjutnya kita akan masuk untuk mencari nilai ETO. Untuk nilai ETO itu sendiri, yaitu rumusnya sama dengan nilai P-nya 0,27 sama dengan 0,27. Kita kasih tambah dolar dulu. ,27 dikali 0,46 dikali TVAG pada tanggal 1 tutup kurung ditambah 8 tutup kurung, dan didapatkan nilai ETO pada tanggal 1 yaitu 5,45. Berhubung ini bisa langsung ditarik ke bawah, kita langsung tarik ke bawah saja. Dan didapatkan hasil nilai ETO dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 bulan Januari. Dan nilai rata-rata yaitu menggunakan average dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Selanjutnya juga begitu dari bulan Februari menggunakan rumus sama dengan P-nya 0,27. Jangan lupa dikasih tanda string dikali dengan seperti tadi 0,46 dikali dengan TVAG pada tanggal 1 ditambah 8 dan didapatkan hasil 5,65. Tinggal kita tarik saja ke bawah dan didapatkan nilai ETO dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Januari dan nilai rata-rata ETO nya 5,54. Selanjutnya juga begitu, yaitu sama dengan nilai P nya dikali 0,46 dikali nilai TVAG tanggal 1 ditambah dengan 8 dan didapatkan hasil 5,71. Tinggal tarik ke bawah saja. Oh maaf, ini belum kasih tanggal string. Kita ulangin, tarik lagi. Dan didapatkan hasil nilai ETO nya. Selanjutnya begitu juga pada bulan April, itu sama dengan nilai P nya 0,27. Jangan lupa kasih tanda dolar agar bisa ditarik, dikali 0,46 dikali TVAG tanggal 1 tutup kurung ditambah 8 tutup kurung. TVAG tambah 8 21. Oh, ini lupa dikali.
sudah dapatkan hasil, tinggal ditarik saja dan didapatkan hasil rata-rata ETO nya 5,59. Selanjutnya juga begitu, sama dengan nilai P nya. Jangan lupa dikasih dolar agar bisa ditarik. Dikali 0,46 dikali TVAG tanggal 1 tambah 8 tutup kurung, dapatkan hasil 5,76. Tinggal ditarik saja ke bawah dan didapatkan hasil rata-rata itu pada bulan Mei 5,68. Selanjutnya juga begitu, sama dengan nilai P nya. Jangan lupa kasih dolar dikali 0,46 dikali TVAG tanggal 1 ditambah 8 kurang 5,55. Tinggal ditarik saja ke bawah dan didapatkan hasil nilai rata-rata ETO pada bulan Juni 5,59. Selanjutnya sama seperti bulan-bulan sebelumnya, nilai P nya dulu dikali pakai pengaturan string dikali 0,46 dikali TVAG tanggal 1 ditambah 8 5,40. Kita tarik saja ke bawah dan nilai ETO nya 5,55. Selanjutnya juga begitu, sama dengan, jangan lupa dolar dikali dengan 0,46 dikali dengan TVAG tanggal 1 tutup kurung ditambah 8 tutup kurung. Langsung tarik saja ke bawah dan didapatkan hasil nilai rata-ratanya 5,67. Selanjutnya pada bulan September sama dengan dikali 0,46 dikali 28 ditambah 8 tutup kurung. Jangan lupa dolar 5,69. Kita tarik saja ke bawah. Nilai rata-rata ETO 4,11 pada bulan September. Selanjutnya 0,27 string dikali 0,46 dikali 28,3 ditambah 8. Langsung kita tarik saja ke bawah. Aduh, salah. Dan didapatkan hasil nilai rata-rata ETO 0,59. Selanjutnya juga begitu. Jangan lupa kasih string agar tidak berubah. Dikali 0,46 dikali TVAG pada tanggal 1 tutup kurung ditambah 8 tutup kurung. Tarik saja ke bawah dan didapatkan hasil nilai rata-rata ETO pada bulan November 5,58. Selanjutnya juga begitu, bulan Desember nilai P dulu, kasih tanda string dikali 0,46 dikali TVAG pada tanggal 1 tutup kurung ditambah 8 tutup kurung. Tinggal ditarik saja dan didapatkan hasil nilai rata-rata ETO pada bulan Desember yaitu 5,52.
Baiklah, kita akan masuk ke soal nomor 2, yaitu menentukan KC dan ETC untuk tanaman padi dan jagung dengan membuat asumsi pola tanam tahun 2020 adalah padi, jagung, padi. Waktu untuk padi pertama mulai penyiapan lahan pada minggu pertama bulan Januari dengan pola tanam sebagai berikut, yaitu Januari sampai dengan Desember dengan pola tanam padi, jagung, padi. Pertama, kita akan menentukan KC tanaman padi dan jagung. Selanjutnya kita akan menentukan kebutuhan air tanaman sesuai dengan umur dan waktu tumbuh tanaman. Dan yang terakhir kita akan membuat grafik kebutuhan air tanaman selama 1 tahun. Baiklah, kita akan masuk ke dalam contoh Excel saja. Kebutuhan air tanaman padi 1. Dapat dilihat ETO-nya dari bulan Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya, durasi periode tumbuh padi 1 yaitu 130 hari. 130 hari. 130 hari. Dan kita mencari nilai tahap awal sampai tahap akhir musim dengan menggunakan tabel 7 dan didapatkan tahap awalnya 30. Selanjutnya tahap pengembangan 40. Tahap pertengahan yaitu 35 dan tahap akhir musim yaitu 30. Selanjutnya langkah kedua, saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman acuan, digunakan jumlah hari sebenarnya setiap bulan, misalnya 31 Januari, 28 Februari, atau 29 hari dan hari lain-lain. Baiklah, untuk tanggal tanam yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari. 1 Januari. Kemudian tahap awal dihitung dari 1 Januari 30 hari, 1 Januari sampai dengan 30 Januari karena 30 hari tahap awalnya. Selanjutnya kita akan memasuki tahap pengembangan yaitu dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret karena 40 hari. Selanjutnya tahap pertengahan musim yaitu dari tanggal 11 Maret menuju 35 hari ke depan. 11 Maret sampai 35 hari ke depan yaitu 15 April. 15 April. Selanjutnya untuk tahap akhir musim 30 hari yaitu dari tanggal 16 April sampai dengan tanggal 15 Mei. Dan hari terakhir panennya yaitu 15 Mei. Baiklah, selanjutnya langkah ketiga, perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembapan dan kecepatan angin sedang. Kita sudah mendapatkan KC tahap awal sampai dengan KC tahap akhir yaitu dengan melihat tabel 8. KC tahap awal 0,22, perkembangan 0,47, pertengahan 0,47 dan tahap akhir musim 0,26. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai KC bulanan, yaitu dengan cara KC pada bulan Januari. KC pada bulan Januari yaitu langsung saja karena Januari, kita kecilin sebentar. KC bulan Januari yaitu sama dengan 30 per 30 dikali dengan 0,22 karena masuk tahap awal yaitu 0,22. Selanjutnya sama seperti bulan Februari yaitu sama dengan 30 per 30 dikali dengan 0,47. Selanjutnya pada bulan Maret yaitu ada 10 hari. Ada 10 hari dan 20 hari. Ini kita kali 10 per 30. 10 per 30 dikali dengan 0,47. Maaf, kita lupa sama dengan dikali 0,47. 0,47 dapatkan hasil 0,16. Selanjutnya 2 Aduh.
Salah, ini masuk 10 hari masuk. Maaf, ini masuk ke dalam 0,47. Ini juga masuk ke dalam 0,4. Maret udah masuk tahap pertengahan. Benar? 0,47. Dan kita masukkan rumus 10/30 dikali 0,47 ditambah 20/30 dikali 0,47. Dapatkan hasil 0,47. Selanjutnya pada bulan April yaitu 15 hari sudah masuk ke tahap April, sudah masuk tahap pertengahan yaitu 0,47, sama juga. Selanjutnya 15 hari sudah masuk ke tahap April udah masuk ke tahap akhir musim sama dengan tahap akhir musim C42. Selanjutnya kita akan mencari KC nya, yaitu menggabungkan saja sama dengan 15/30 dikali dengan 0,47 ditambah 15/30 dikali dengan 0,26 dan didapatkan hasil 0,37. Selanjutnya bulan Mei KC nya yaitu masuk ke tahap akhir musim yaitu 0,26. Baiklah, kita akan mencari tanaman ET. Tanaman ET itu didapatkan dari ET tanaman sama dengan ETO dikali KC. ETO nya tadi sudah kita cari, yaitu Januari tadi 0,22 dikali KC pada bulan Januari yaitu 5,40 dan didapatkan hasil 1,19. Begitupun seterusnya. Februari ETO nya dikali dengan KC Februari. Selanjutnya Maret dikali dengan KC Maret. Selanjutnya ETO pada bulan April dikali dengan KC bulan April, dan ETO pada bulan Mei dikali dengan KC pada bulan Mei. Dan yang terakhir yaitu hitung kebutuhan air tanaman bulan dan musiman. Dengan catatan semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Berarti dari tanaman ET ini hasil yang tadi kita kali dengan 30, yaitu 30 dikali 1,19 dapatkan hasil 35,64, tinggal ditarik saja ke bawah. Baiklah, untuk tanaman padi kita selesai, padi 1. Selanjutnya untuk tanaman jagung kurang lebih sama seperti tadi. Kita diketahui dari ETO Januari sampai Desember dengan periode pertumbuhan yaitu 90 hari, tahap awalnya 20, 25, 25 dan 20. Selanjutnya tahap awal yaitu dari tanggal 15, tahap awalnya 20 hari berarti 16 menuju 20 hari ke depan sampai 5 Juni. Selanjutnya tahap pengembangan 25 hari dari 6 Juni sampai dengan 1 Juli. Selanjutnya tahap pertengahan musim dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 25 Juli. Tahap akhir musim 20 hari ke depan berarti 26 Juli sampai 15 Agustus, dan hari terakhir panen yaitu 15 Agustus. Langkah ketiga yaitu sama dengan seperti tadi, yaitu kita menggunakan tabel 8. Didapatkan hasil KC awalnya 0,40, KC perkembangan tanaman 0,80 dan KC pertengahan musim 1,16, dan terakhir tahap akhir musim yaitu 1. Selanjutnya kurang lebih sama seperti tadi. Ini 15 KC pada bulan Mei yaitu 15 hari. 15 hari yaitu masih tahap awal yaitu 0,40. Selanjutnya Juni 5 hari pada tahap pengembangan, 5 hari pada tahap awal, dan 25 hari pada tahap pengembangan, dan didapatkan hasil KC-nya 0,73. Baiklah, untuk seterusnya bulan Juli 1 hari di tahap pengembangan, 24 hari di tahap pertengahan, dan 5 hari di tahap akhir musim, dan didapatkan KC 1,11. Selanjutnya Agustus KC-nya 1,0. Sama seperti tadi, cara mencari tanaman ET yaitu
ATO pada bulan Mei dikali KC pada bulan Mei, dan seterusnya. Selanjutnya langkah kelima yaitu tanaman ET diasumsikan memiliki 30 hari, berarti tinggal dikali 30. 2,28 dikali 60 hasilnya 68,40 dan tinggal ditarik saja ke bawah. Selanjutnya yaitu ET tanaman padi kedua, sama seperti sebelum-sebelumnya. Diketahui ET dari Januari sampai Desember. Tanaman padi dengan periode pertumbuhan 135 hari dan tahap awal 30 dengan melihat tabel 7, tahap pengembangan 40, tahap pertengahan 35, dan tahap akhir musim 30. Selanjutnya sama seperti tadi, kurang lebih dari tahap awal 30 hari menuju ke depan, berarti 16 Agustus sampai 15 September, dan hari terakhir panennya 30 Desember. Selanjutnya yaitu KC tahap awalnya didapatkan dari tabel 8, 0,22, dan KC tahap akhir musimnya 0,26. Selanjutnya KC September yaitu kurang lebih sama seperti tadi, di tahap awalnya 0,22 dan tahap pertengahan musimnya 0,47, didapatkan hasil 0,35. Tahap Oktober juga sama seperti tadi, 25 hari 0,47 dikali dengan 0,47 juga, 30 per 30, jadi hasilnya 0,47. Dan November sama 0,47 karena masuk tahap pertengahan musim, dan Desember masuk ke tahap akhir musim 0,26. Selanjutnya tanaman ET pada bulan Agustus yaitu dengan menggalikan ATO pada bulan Agustus dikali KC pada bulan Agustus sampai dengan Desember. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan air tanaman yaitu dengan cara mengalihkan AT pada bulan Agustus dikali 30, 37,62, dan tinggal ditarik saja ke bawah, didapatkan hasil 42,90. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari tanaman padi, tanaman jagung, dan tanaman padi 2. Dan didapatkan grafik kebutuhan air tanaman padi, jagung, padi selama 1 tahun, yaitu seperti terlihat pada gambar. Baiklah, kita akan masuk ke soal nomor 3, yaitu menentukan curah hujan efektif dari data stasiun Kenten tahun 2020 dengan curah hujan 10 harian. Di sini kita sudah melihat data curah hujan harian stasiun Kenten tahun 2020. Kita akan mencari jumlah hari hujan, yaitu dengan cara sama dengan sum. Kita ambil dari tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Januari dan didapatkan hasil 19,1. Dan kita bisa langsung menarik ke kanan. Dan didapatkan hasil jumlah harian hujan tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Desember. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mencari jumlah harian hujan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 dengan cara sum, sama seperti tadi. Kita blok datanya pada tanggal 11 sampai tanggal 20. Dan didapatkan hasil 32,2, dan kita tinggal tarik saja ke kanan. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Baiklah, selanjutnya yang terakhir kita akan mencari jumlah hari hujan untuk tanggal 21 sampai tanggal 31. Dengan cara sum sama seperti tadi. Sum, kita blok datanya dari tanggal 21 Januari sampai dengan 31 Januari. Dan didapatkan hasil 63, kita tinggal tarik saja ke kanan agar lebih cepat prosesnya. Baiklah, kita sudah mendapatkan curah hujan 10 harian. Selanjutnya kita akan mencari curah hujan efektif dengan cara yaitu kita kan sendiri sudah mempunyai data periode curah hujan 10 harian, yaitu tanggal didapatkan hasil yang ini, kita pindahkan dari ini tadi. Selanjutnya kita akan mencari nilai P. Nilai P itu sendiri yaitu didapatkan dari periode curah hujan efektif 10 harian yang pertama, yang ini. Misalkan kita ambil 19,1, berarti P-nya berarti dengan cara di antara 10 dan 20. Kita tambahkan 10 yaitu nilai dari 0 ditambah 2 yaitu 2 dibagi 2 dengan 1. Hasilnya adalah 1.
Baiklah, sama seperti sebelumnya, yaitu kita tengok lagi periode 1 77,5 77,8. Cara mencarinya yaitu dengan cara 77,8 di antara 70 dan 80. Berarti 32 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 35,5. Begitupun seterusnya. Misalkan 166,5 didapatkan hasil 166,5 itu berada di antara 160 dan 170. Nilainya yaitu 103 ditambah 111 dibagi 2, yaitu 107. Begitupun seterusnya 185,1 yaitu berada di antara 180 dan 190, berarti nilainya 119 ditambah 127 dibagi 2 hasilnya 123. Selanjutnya kita akan mencari nilai PE. Nilai PE itu sendiri yaitu melihat dari nilai P. Misalkan P-nya lebih dari 75 mm per bulan, maka menggunakan rumus 0,8 dikali P dikurang 25. Dan misalkan misalkan P-nya kurang dari 75 mm per bulan, maka menggunakan rumus 0,6 dikali P min 10. Kita contohkan satu, berarti ini kan P-nya tadi kan 1, berarti 0,6 karena kurang dari 75 dikali P-nya 1 dikurang min 10 dan hasilnya adalah min 9,4. Begitupun seterusnya, misalkan yang ada lebih dari 75. Lebih dari 75 yang ini. Berarti menggunakan rumus 0,8 dikali P-nya 107 dikurang 25 dan didapatkan hasil 60,6. Begitupun seterusnya, menentukan nilai PE. Baiklah, kita akan masuk ke untuk ke soal selanjutnya. Baiklah, kita akan masuk ke soal terakhir, yaitu menentukan kebutuhan irigasi tanaman. Membutuhkan irigasi tanaman yaitu sudah diketahui tadi, tahap pertumbuhannya dari pertumbuhan awal 1 Januari sampai 30 Januari KC-nya 0,22. Dan untuk ET tanamannya 1,19 dan ET tanaman 35,64. Selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan pada pengembangan 1 Februari sampai 30 Februari KC-nya 0,47, ET tanaman 2,59 dan ET tanaman tahap pertumbuhan tanaman tahap pertumbuhan 2,59 dan tahap bulanan 77,5. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengembangan, KC-nya yaitu 0,47, tanaman tahap pertumbuhan yaitu 2,63 dan tanaman bulanan 78,96. Selanjutnya juga sama, kita masukkan dari tabel sebelumnya, data tabel sebelumnya dan tahap akhir musimnya. Nilai KC-nya 0,26, ET tanaman pertumbuhannya 1,48 dan ET tanaman bulanan 44,6. Baiklah, di sini kita tadi kan mencari nilai P-nya sudah didapatkan 1, 11, 29 dan nilai PE-nya min 94, min 34, 7,4 ratanya. Kita akan mencari nilai len harinya, yaitu dengan cara sama dengan string 35, ET tanaman bulan sama dengan 35,64 dikurang hasil dari PE-nya yaitu 45,04. Selanjutnya juga begitu sama dengan 77,5 dikurang dengan 11,3 didapatkan hasil 66,25. Begitupun seterusnya sama dengan 78,96 dikurang 60,6. Selanjutnya 61,32 dikurang 3,8 57,2. Selanjutnya
44,6 dikurang dengan PE-nya 9,4 didapatkan hasil 53,86. Baiklah, kita akan menuju PE2-nya, lan hari 2-nya. Sama seperti tadi, yaitu 35,64 dikurang PE-nya min 3,4 didapatkan hasil 39,4. Sama seperti sebelumnya, sama dengan 77,5 dikurang min 21 98,5, seterusnya 7 dikurang min 1,8 87,76, 61 dikurang 60,6 0,72 sama dengan 44,6 dikurang 3,8 40,6. Baiklah, kita akan masuk ke lan harinya. 35,64 dikurang 7,4 28,4, seterusnya 77,55 dikurang min 7 8,5, seterusnya 78 dikurang 7,4. Baiklah, selanjutnya 61,32 dikurang 0,2 sama dengan 4,6 dikurang 15,8 28,66 didapatkan hasil lan harinya. Baiklah, kita akan mencari lan bulannya dengan cara memakai rumus lan hari dibagi dengan 30. Dibagi dengan 30 didapatkan hasil 1,5, begitupun seterusnya. Dibagi 30 dapatkan hasil sama dengan 18,36 dibagi 30 sama dengan 57,2 dibagi 30, 1,9 sama dengan 53,86 dibagi 30, 1,8 sama dengan 39,4 dibagi 30, 1,3 sama dengan 98 dibagi 30 sama dengan 98 80 dibagi 30. Ntar kita cek dulu benar. Aduh. Selanjutnya 0,72 dibagi 30. Selanjutnya 40 bagi 30. Baiklah, kita akan masuk ke lan 3-nya, yaitu sama seperti tadi rumusnya 28 dibagi 30 0,9 sama dengan 84,5 dibagi 30, 2,8 sama dengan 71,56 dibagi 30, 2,4 sama dengan 61,62 dibagi 30, dan yang terakhir yaitu 28,66 dibagi 30 dan hasilnya 0,96. Begitupun untuk seterusnya, kebutuhan air irigasi tanaman padi 1. Selanjutnya, penetapan kebutuhan irigasi tanaman jagung sama seperti tadi. Kita mendapatkan nilai KC atau tanaman pertumbuhan atau tanaman bulan, P-nya tadi. Kita akan mencari lan sama seperti tadi, yaitu dengan cara 68,4 dikurang dengan 35. Begitupun dengan seterusnya, sama seperti contoh soal, sama seperti tabel kebutuhan air irigasi padi tanaman 1. Selanjutnya kita akan masuk ke lan bulanan air irigasi jagung sama seperti sebelumnya, yaitu hasil dari 33,4 ini dibagi dengan 30 dan seterusnya. Didapatkan hasilnya 1,1, 3,1, 6,2, 6,0, 2,4, 4,4, 6,4, 5,7, 0,2, 4,3, 6,4, dan 6,0. Baiklah, yang terakhir sama seperti sebelumnya, yaitu kebutuhan air irigasi padi 2. Didapatkan hasil ATO-nya pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Sama seperti tadi, mencari nilai lan-nya 47,62 didapatkan hasil dari 37,62 dikurang dengan min 10 didapatkan hasil 47,62. Begitupun seterusnya sampai ke lan hari ketiga, didapatkan hasil min 4,90. Selanjutnya mencari lan bulanan, yaitu 1,6 didapatkan hasil dari 47,62 dibagi 30 sampai dengan
dan bulanan terakhir, yaitu min 4,90 dibagi 30, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja hasil perhitungan dari soal yang sudah diberikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.